Saudara, saya sejak SMA sudah main musik. Di sekolah kami di SMA dulu, lustrum, ulang tahun sekolah, kami beberapa 4 orang siswa main band. Ya, itu mengagetkan karena ya anak SMA bisa bentuk grup band, ya. Dan saya bisa bermain musik itu sebuah keajaiban. Bagi saya betul-betul keajaiban. Betapa tidak, saudara. Waktu SMP, saya pernah mencoba untuk bermain drum dan nggak bisa. Dan gitar, jelas saya nggak pernah bisa main gitar. Sejak SMP, sejak kapanpun saya nggak pernah bisa main gitar. Ya. Punya gitar, tapi nggak pernah bisa mainin. Di SMP saya pernah coba main drum. Ada drum, jadi saya coba, nggak bisa. Kenapa? Empat-empatnya main. 2 tangan, 2 kaki. Kakinya ini, tangannya diem. Tangannya ini, kakinya diem. Nggak bisa. Jadi saya sudah buktikan waktu SMP, saya nggak bisa main drum. Tamat SMA, saya ke Bandung, naik kapal Tampomas, tiba di Bandung, saya ikut ibadah tengah minggu, hari Kamis ya, ada ibadah. Saya datang ke sebuah gereja, dan saya lihat ada pemain musiknya, tapi tidak ada pemain drumnya. Saat itu saya bilang dalam hati saya, di gereja punya alat band, musiknya ada, main, tapi nggak ada pemain drumnya, jadi drumnya diem. Duh, sayang sekali kok nggak ada main drum. Apa yang terjadi, saudara? Orang yang baru datang dari kota Pematang Siantar di Sumatera Utara, baru sampai 1 hari, ikut ibadah, lihat nggak ada yang main drum. Saya kan sadar kan, saya nggak bisa main drum kan. Kan sudah dibuktikan, saya di Siantar pegang main drum nggak bisa kan. Tapi saat itu hati saya bilang, sayang sekali kok ada yang main drum. Kekuatan dari mana, saudara? Itulah Roh Kudus ya. Saya maju ke depan, duduk di drum, di kursi drum itu, dan main. Apa yang terjadi, saudara? Diusir orang nggak saya? Ini ganggu aja. Tadi nggak ada drum juga bisa jalan kok, gitar, bass, nama keyboard. Ini masuk pemain drum jadi ngaco. Begitu? Tidak, saudara. Ternyata puji Tuhan, saya yang jelas-jelas 100% nggak bisa main drum, dan sudah dibuktikan di kota saya nggak bisa main drum. Tapi saat itu kan ada hati, sayang sekali ya, ada alat drum, kok nggak ada yang mainnya. Saya maju, dan bisa. Apa namanya itu kalau nggak mujizat? Yosef main bass, tiba-tiba bisa main? Enggak ya? Belajar dulu ya? Mungkin susah payah dulu ya? Salah-salah dulu ya? Ya sama. Ketika saya belajar gitar juga, aduh, mulai dari metiknya udah susah, metiknya bisa, pindahnya susah gitu ya. Udah harus pindah, saya belum pindah, karena masih nyari-nyari dulu. Udah ketemu, ininya juga nggak bisa diajak kompromi. Tidak gampang, saudara. Tapi saat itu, saya yang tidak bisa main drum, tiba-tiba main dan bisa. Jangan bilang pintar ya, jangan bilang jago ya. Bisa mengikuti irama yang lain-lain. Gitarnya, bassnya, dan keyboard. Sampai semua pujian selesai. Berbagai pujian saya main. Yang penting bisa mengikuti irama lagu pujian. Selesai, saya duduk. Orang mungkin mikir, oh ini pemain drum. Ini orang yang tidak bisa main. Dan sejak itulah saya main drum sampai SMA. Kami main, itu show pertunjukan. Dan sampai hari ini, karena belum ada pemain yang bisa menggantikan saya, selama 2 tahun saya main gitar. Dan hari ini, sebagai pemain musik, saya menikmati dengan adanya bass, itu suasana berbeda. Ada
tahun semua jadi berbeda. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya akan bawakan khotbah dengan judul Lebih Intim Lagi dengan Tuhan. Ini adalah apa istilahnya? Tahun 2024. Saya berdoa, Tuhan, saya mau tahun ini. Setelah tahun lalu tidak ada, tapi tahun ini saya mau mencanangkan untuk jemaat saya di CMC Cabai Rawit. Ini tahun apa? Apa pedoman kami untuk tak memasuki dan menjalani tahun 2024? Ada pilihan ini, ada pilihan ini, ada pilihan ini, tapi saya berdoa, yang mana? Bukan karena keinginanku, tapi ini datang dari Tuhan untuk kusampaikan pada jemaat. Dan inilah tahun 2024, tahun hidup kita lebih intim lagi dengan Januari sampai Desember, saudara kasih dalam hidup lebih intim dengan. Sudah intim, oke, lebih. Sudah intim, lebih. Jadi nggak ada alasan. Saya sudah intim kok dengan Tuhan, lebih intim. Ditambah lagi. Jadi kontinuitas, terus dan terus, tidak stop. Karena sudah intim berhenti, tidak. Terus dan terus. Ini yang menjadi tema kita. Tidak hanya hari ini, tapi untuk tahun 2024. Ya, hidup lebih intim lagi dengan Tuhan. Haleluya. Kita buka 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Dari pasal 17 ini ada 4 ayat yang kita akan baca. Ayat 4, ayat 10, ayat 11, dan ayat 24. Kita baca dulu ayat 4 dan ayat 10. 1 Samuel pasal 17 ayat 4. Baik, kita baca bersama-sama. Ayat 4, 1, 2, 3. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Oke, ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Kita baca ayat 11 nih. 1, 2, 3. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ada seorang Filistin bernama Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saya cari, ini 1 hasta berapa? 6 hasta sejengkal itu tingginya kira-kira berapa? Dan ternyata tingginya adalah kurang lebih 3,2 meter. Rata-rata tingginya plafon itu 3 meter. Ada yang 2,8, jarang yang tinggi plafon itu di atas 3 meter. Hah? Ini berapa? Nah, ini persis 3,2 lagi. Jadi bayangkan saudara, ini kan ada kolom ini kan. Tingginya adalah segitu. Saya kalau dibanding dia, kayak kecil gitu ya. Sama dengan kalau kita lihat pemain-pemain basket, itu tinggi menjulang 2,10 meter. Ya, pemain-pemain volley. Dibandingkan dengan pengumpannya, aduh, nggak ada apa-apanya. Saya pernah ketemu langsung dengan Nova Arianto, waktu dia main di Persib dulu. Dan baru saya lihat, tinggi banget gitu ya. Kalau Nova tingginya berapa sih? Nggak ada 2 meter. 180 mungkin. Atau 180 sekian. Saya nggak yakin dia 190. Nggak, rasanya enggak. Tapi saya lihat waktu itu, badannya juga kekar kan. Tinggi banget ya dalam hati saya. Hanya jarak berapa meter dengan dia.
Bayangin 3,2 meter. Setinggi ini. Yosua harus melawan orang 3,2. Ini diangkat langsung. Nggak bisa apa-apa. Jadi tidak heran ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang itu. Ayo, mana? Maju. Siapa jagoan kalian? Kita lawan. Tanding. 1 lawan 1. Keroyokan aja nggak tentu menang. Apalagi 1 lawan 1. Lawan orang 3,2 meter. Ayat 24. 1, 2, 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa yang mereka lakukan? Larilah mereka daripadanya dengan sangat cepat. Goliat itu tingginya 3,2. Dia pakai baju zirah. Ya, kalau kita lihat film-film kolosal zaman dulu kan, film-film silat dari Tiongkok, kan itu pakai baju khusus gitu kan, untuk pelindung. Itu beratnya 77 kilo, saudara. Jadi beratnya berapa? 92. Wow. 9. Saya beratnya berapa? 65. Tuh. Itu baju zirahnya lebih berat dari Yosef, dari saya juga. 77 kilo. Penutup kakinya apa? Penutup kaki. Terbuat dari apa? Bukannya kulit, tapi tembaga. Jadi bayangkan bagaimana itu ya? Berat. Tapi ya karena dia tingginya 3,2, badannya juga nggak tahu berapa kilo gitu berat badannya. Mata tombak yang dia bawa, mata tombak ya, bukan tombak keseluruhan. Mata tombaknya aja itu 7 kilo. Bisa dibayangkan, saudara. Menghadapi orang seperti itu, ya orang pada lari, ini ketakutan. Ya bisa dibayangkan. Nah, apa yang kita mau pelajari lewat kejadian ini, saudara? Bangsa Israel sedang menghadapi masalah. Ini masalah apa? Ada lawan, ada musuh yang begitu hebat, begitu kuat, begitu besar, dan mereka nggak tahu bagaimana menghadapi. Pernahkah dalam hidupmu engkau juga menghadapi masalah begitu besar, begitu hebat, sampai engkau tidak tahu bagaimana menghadapi? Bangsa Israel ketakutan. Pada saat engkau menghadapi masalah, apa yang kau lakukan? Samakah seperti Israel? Ketakutan dan lari? Hanya orang yang pernah menghadapi masalah yang tahu dan bisa merasakan, bisa mengingat ketika dia menghadapi masalah. Orang hidupnya tenang-tenang saja, senang-senang saja, semua happy-happy saja. Ditanya, kamu punya masalah? Enggak tuh. Nah, ya susah. Hidupnya senang terus. Apa aja ada, semuanya mau, ada. Ya nggak pernah tahu dia ada masalah. Tapi ketika ada orang yang bilang dia, masalah saya nggak sebesar dia. Tapi masalah saya yang kecil ini pun bagi saya, aduh, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Masalah ukurannya berbeda-beda tiap orang. Ada orang yang punya masalah begitu besar, dia tenang-tenang aja. Ada. Saya bilang, kamu ini luar biasa. Syarafmu terbuat dari apa ya? Saya nggak menghadapi masalah itu ya, saudara. Dia yang menghadapi masalah, dan saya tahu masalah dia. Nah, saya bilang, saya aja yang tidak mengalami, tapi bisa merasakan, aduh ini masalah besar banget. Gitu. Tapi dia, saudara, tenang-tenang aja tuh. Saya bilang, syarafmu terbuat dari apa ya? Ini tenang-tenang aja. Rumah mau disita, saudara. Rumah mau disita. Coba bayangin, saudara, kalau rumahmu mau disita, gimana rasanya? Hah? Pikir kan, stres kan? Waduh, tinggal di mana? Bagaimana kata anak istri? Bagaimana kata keluarga, kata tetangga, macam-macam gitu kan? Segala macam kan masuk kan ke otak itu kan? Bisa makan enak nggak?
Diajak ke restoran juga, ayo makan yang enak. Bisa yang enak nggak makan? Nggak bisa. Satu lagi, bisa tidur nyenyak nggak? Nggak bisa. Bukan seperti kata lagu, waktu makan ingat kamu, waktu ini ingat kamu. Jatuh cinta namanya, gitu ya. Semuanya ngapain mau ingat dia? Senyum-senyum sendiri kayak orang gila, gitu ya. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Tapi kalau lagi punya masalah, bisa tidur. Ini yang terjadi. Dan saya percaya tidak ada satu manusia pun yang tidak punya masalah. Ada. Ada orang tidak punya masalah, Pak. Ambil contoh. Ambil contoh. Ini sudah meninggal. Anaknya Saddam Hussein. Presiden Irak. Bapaknya presiden dan dia sangat berkuasa. Tentunya dia juga kaya raya. Ini sejarah ya, sejarah. Saking berkuasanya dia di Irak sana, anak presiden. Ada yang pesta nikah, pengantinan, dia datang, anak presiden Irak ini, namanya saya lupa siapa. Titi Hussein, karena bapaknya kan Saddam Hussein kan. Dia datang, dia ambil itu pengantin perempuan, dan dia bawa. Nggak bisa apa-apa. Karena dia siapa? Anak presiden. Sangat berkuasa. Itu di Irak sana. Sampai sebegitu rupa. Jadi apa yang dia mau, dia bisa lakukan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun itu adalah sebuah kesalahan dan kejahatan. Apalagi untuk kenikmatan. Mau pesta 7 hari 7 malam bisa nggak? Bisa. 10 hari 10 malam? Bisa. 1 bulan penuh mau pesta? Bisa. Mau beli apa aja semua bisa nggak? Bisa. Nah, orang seperti itu punya masalah kan? Nggak punya, Pak. Siapa bilang? Siapa bilang? Pada akhirnya, Saddam Hussein jatuh, dihukum mati, dan anaknya pun mati. Apa itu bukan masalah? Jadi, tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya masalah. Bahkan ada orang bijak bilang begini, saudara. Kalau ada orang bilang, saya tidak punya masalah, saya langsung ketemu masalahmu. Apa itu? Itu. Masa orang hidup nggak punya masalah? Itu masalah itu. Itu masalah. Loh iya, betul, masalah. Kenapa? Masalah pun ternyata ada hikmahnya. Nah, ketika orang punya masalah, apa yang dilakukan? Macam-macam. Ada yang lari, ada yang ketakutan, ada yang pindah agama, ada macam-macam. Tapi ada juga orang yang cari Tuhan. Oke. Israel ketakutan. Diam semua, nggak tahu harus berbuat apa. Sementara Goliat berkauk-kauk. Ya, ayo mana kalian orang Israel? Ya, katanya punya Tuhan. Apa? Hadapi saya sendiri aja, nggak ada yang berani. Apalagi dengan bangsa saya, Filistin. Wah, pokoknya olok-olok. Dan semua juga diem, nggak bisa apa-apa. Mau ngapain? Mau ngelawan? Mau apa? Nggak bisa. Dan saat seperti itulah Daud tampil. Daud yang disuruh oleh ayahnya untuk bawa makanan datang dan lihat apa yang terjadi. Dia tanya, oh ternyata mereka orang Israel ketakutan karena lawannya adalah Goliat yang tingginya 3,2 meter. Dan Daud bilang, dia datang kepada Saul, saya yang maju. Loh, Saul juga lihat, yang datang kecil. Alkitab mencatat Daud usianya masih muda, wajahnya kemerah-merahan, bukan orang yang atletis, bukan ahli kungfu, bukan ahli MMA, tidak. Orang yang masih muda, tapi kenapa dia berani mengajukan diri untuk melawan Goliat? Saudara, ada orang Kristen yang takut dengan masalah. Masalah belum datang aja dia sudah gemetar. Tapi ada orang Kristen yang tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhanku lebih besar dari masalah. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, saudara. Kenapa Daud berani melawan Goliat? Kenapa Daud berani menghadapi masalah? Pertama, Daud kenal dengan Tuhan. Ayat 26, kita baca bersama-sama.
ayat 26. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencomoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kenapa Daud berani melawan Goliat yang besar? Sedangkan tentara-tentara Israel yang terlatih, tidak satu pun yang berani menghadapi Goliat. Jawabannya adalah karena Daud, dia mengenal Allah. Cuma sayang ya, kita pun kenal Allah, orang Kristen pun kenal Allah. Tapi sayang hanya kenal. Apalagi kalau tahu. Beda ya tingkatannya saudara. Kita tahu Pak Jokowi, tahu. Kenal nggak dengan Pak Jokowi? Enggak. Buktinya apa kalau kita nggak kenal? Coba kita papasan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kira-kira nyapa kita nggak? Nggak lah. Itu karena dia nggak kenal kita. Jadi kita hanya tahu Pak Jokowi, tapi kita nggak kenal. Apalagi dekat nggak dengan Pak Jokowi? Tahu lah, boro-boro dekat. Daud kenal Allah, kenal Tuhan. Apalagi kita baca ayat 34 dan 36. Ayat 34 sampai 36. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba dari mulut. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencomok barisan daripada Allah yang hidup. Kenapa Daud berani melawan Goliat? Berani menghadapi dan melawan masalah yang besar. Tadi pertama karena dia kenal dengan Allah. Dia tahu Allah. Dia dekat dengan Allah. Yang kedua, dia sudah dilatih oleh Allah menghadapi berbagai masalah. Saya jadi ingat, saudara. Saya pernah belajar karate. Belajar karate dimulai dari sabuk putih. Hari pertama saya belajar latihan, namanya latihan karate, pemanasan dulu. Wah, sakit saudara ya. Pemanasan aja udah sakit. Kenapa? Dipaksa kaki untuk begini, sakit. Oke, itu baru pertama. Kemudian belajar kata, itu jurus. Ya, belajar. Oh gini, ya ingat-ingat lupa lah, ulangi lagi. Oh salah, oh ini ulangi. Oke. Setelah senam, setelah belajar jurus, nah kirain pulang. Ternyata enggak, kumpul. Ngapain? Enggak pernah terpikir dalam pikiran saya. Hari pertama saya latihan karate. Setelah senam, setelah belajar jurus, pelatih bilang, sekarang kumite. Kalian tahu apa kumite? Kumite itu adalah tarung. Saya bilang, oh ya sudah, mereka yang kumite, saya kan tidak. Saya kan hari pertama, ya, saya nonton aja. Udah kumite, terus pelatih tunjuk, kamu. Saya bilang, hah? Saya? Ya, kamu. Keluar dari mulut saya. Saya baru kali pertama ini, saya bilang, ya nggak apa-apa katanya, ayo maju. Oh nolak, gimana? Gitu ya. Nah, bayangkan saudara. Baru pertama kali latihan, langsung kumite. Ya tentunya menghadapi sama-sama sabuk putih. Tapi dia sudah latihan lebih dahulu dari saya. Saya baru pertama senam, baru pertama dapat jurus, itu pun masih belum hafal, tiba-tiba kumite.
Kadang-kadang Tuhan mengajak, membiarkan, membuat kita berada pada satu kondisi yang tidak enak. Tapi itulah latihan bagi. Memangnya enak menghadapi harimau? Memangnya enak menghadapi beruang? Saya yakin, termasuk saya, kalau ada pun gitu, saya pun ikut lari. Bukan, Pak Yunus pasti berani. Enggak, saya juga takut. Ya wajar lah ya, menghadapi singa. Siapa yang nggak takut, saudara? Kadang-kadang jangan singa, anjing yang ganas itu, pitbull. Oh, jangan kan ini lihat pitbull, saya kita juga jangan dekat-dekat lah, jangan cari penyakit, jangan cari masalah, gitu ya. Begitu dia lepas, saudara, kalau dia sudah membetul ini, yang ini juga keseret. Tangan bisa kalau dilepas, udah habis. Nah, ini menghadapi singa, menghadapi beruang. Seorang masih muda, itulah Daud, dilatih oleh Tuhan. Jadi kita kadang-kadang kalau dapat masalah kecil aja, Tuhan, kenapa kau izinkan masalah ini? Ya, cengeng. Sebab dengan masalah itu, Tuhan melatih kita. Dan dengan masalah itu, sikap kita ditentukan. Kabur, lari dari masalah, atau menghadapi masalah, dan minta tolong pada Tuhan. Daud berani menghadapi masalah, karena dia kenal Tuhan. Dia sudah dilatih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ayo, ayat 37. Kenapa Daud berani melawan Goliat? Ayat 37. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Yang ketiga, kenapa Daud berani melawan Goliat? Karena dia satu, kenal dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, dilatih oleh Tuhan. Yang kedua, dan ketiga, dia percaya kekuatan dari Tuhan menyertai. Itu yang membuat kita nggak pernah takut pada masalah. Saat saya menjadi motivator, positive thinking, saya kasih seminar di mana-mana, kasih pelatihan di mana-mana, selalu kalimat ini saya sampaikan. Apa itu kalimatnya? Begini, saudara. Orang yang berpikir positif, dengan landasan iman, dia punya iman kepada Tuhan, maka dia berani berkata begini, selamat datang masalah. Bukan sombong. Ini bukan menantang. Ya. Tapi dengan mengatakan selamat datang masalah, orang ini berkata, aku tidak pernah takut sama masalah. Maka dia berani bilang, selamat datang masalah. Nah, aku tidak pernah takut menghadapi masalah. Kenapa aku nggak takut? Karena aku tahu, aku pasti mampu mengalahkan masalah. Nah, karena itu, masalah bilang begini, aku nggak akan datang ke Yosua. Kenapa? Kalau aku datang ke dia, aku babak belur. Dia terlalu kuat. Tapi ada orang yang bilang, aduh masalah, jangan datang ya. Please, please, please. Tolong, jangan datang ya. Nah, masalah bilang apa? Aku akan datang ke ransom. Aku belum datang, istilahnya, udah mati berdiri. Belum punya masalah, dan masalah belum datang, udah mati berdiri, saking takutnya. Orang Kristen, orang yang dekat dengan Tuhan, yang sudah dilatih oleh Tuhan, tidak pernah takut pada masalah. Amin. Karena dia tahu, Allahku lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia. Apa masalah paling besar di dunia? Setan. Biangnya masalah. Dan Tuhan kita lebih besar dari si setan. Jadi saya mau sampaikan begini, saudara. Ini kaitannya lebih intim dengan Tuhan kok, ceritanya Israel, ceritanya Goliat, ceritanya Daud. Nyambungnya kemana? Nyambungnya adalah ketika orang dekat dengan Tuhan.
dilatih oleh Tuhan, dan dia tahu kuasa Tuhan, itu yang dia andalkan. Maka menghadapi masalah apapun di dunia ini dia tak pernah takut. Dan kalau kita mau menjadi orang yang tidak pernah takut pada masalah, orang yang selalu menang atas masalah, kuncinya satu, kenal dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan kalau sudah intim, teruslah intim. Lebih lagi, dan lebih lagi. Saudara nggak akan pernah bisa kuat menghadapi masalah. Apalagi menang atas masalah. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara, tahun 2024, di pekerjaan, di usaha, di pelayanan, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Dan jangan pernah mengandalkan Tuhan kalau kita nggak pernah dekat dengan Tuhan. Berapa hari ke depan, saya akan ke Polresta Cimahi. Polres Cimahi. Polres Cimahi. Sudah sekian lama kasus yang sudah dilaporkan. Sudah naik penyidikan, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Ya udah berapa kali datang, alasan sedang ini, alasan ini, alasan ini. Semua saya terima, walaupun hati dongkol. Nggak apa-apa. Oke, alasannya kenapa? Oh, belum gelar perkara, Pak. Jadi kapan mau gelar perkara? Nanti minggu depan. Saya datang lagi. Bagaimana? Oh, sudah gelar perkara, Pak. Oke, terus apa? Kita nunggu dulu. Ini suami istri. Suaminya sudah dijadikan tersangka, sudah masuk ke pengadilan. Kita tunggu dulu pengadilannya, Pak. Sudah masuk pengadilan, saya balik lagi. Bagaimana? Istrinya belum dijadikan tersangka. Oh, Kapolres mau ada pergantian, Pak. Jadi kita tunggu dulu Kapolres baru, Pak. Oke, Kapolres baru. Datang lagi saya. Gimana? Natal tahun baru, Pak. Ada aja alasan. Jadi habis tahun baru ini kan, udah tanggal berapa? Ini hari ini tanggal 14 kan. Udah 14 hari di tahun baru. Di hari Rabu saya akan datang. Saya mau tanya, apa lagi alasan? Hati ini sebenarnya ingin langsung aja ke Kapolres lapor. Tapi nggak baik, nggak enak. Saya mau tunggu dulu. Saudara, saya bilang begini. Kalau saya kenal dengan Kapolresnya, kenalnya bukan sekedar kenal, tapi kenal dengan dekat. Sangat dekat. Saya tinggal ketok. Saya belum ketok pun, ajudannya sudah tahu saya. Dekat dengan Kapolres, pasti dia bilang, Pak Yunus, pintu pun dibukakan. Kapolres juga nggak, kamu kok nggak ketuk-ketuk dulu sih, nggak akan bilang gitu. Begitu pintu buka, nampak Yunus, halo Pak Yunus, apa kabar? Pasti akan begitu. Dan saya bilang, bagaimana anak buahmu? Saya sudah begini, gini. Oh ya? Langsung dia akan telepon kepada Kasat. Betul nggak? Itu kalau saya dekat dengan Kapolres. Tapi kalau Pak Yunus kenal dengan Kapolres, buru-buru kenal, namanya juga saya nggak tahu. Kalau gitu mah repot. Iya kan? Repot. Saudara, kalau kita kenal seseorang, dekat dengan seseorang, dan orang itu punya power, punya kuasa, segala-galanya lancar, lincir, luncur. Benar apa betul? Apa di dunia ini yang di atas segala-galanya? Bukan cuma power, tapi super power. Sangat powerful. Siapa? Tuh, nggak ada di atas. Nggak ada di atas. Hanya Tuhan. Nah, orang Kristen punya Tuhan. Punya. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maha kuasa. Mau nggak dipakai? Ya nggak bisa pakai dong. Mau nggak kenal? Gimana? Mau jual-jual nama Yesus? Mana laku? Kamu siapa? Awas ya, saya lapor sama Kapolres. Iya, sekedar lapor. Kapolres kenal kamu nggak? Beda. Begitu saya telepon, Pak Kapolres, datang nggak ke ruangan unit ini? Ada apa? Ngapain Pak Yus di situ? Kamu datang aja lah, supaya kamu tahu apa yang terjadi. Oke, saya datang. Oh, itu yang akan
Kapolresnya belum datang, dengar saya telepon begitu, apalagi saya apa namanya, di apa, kalau dibunyikan handphonenya, hah? Bukan, suaranya kedengaran? Speaker. Aduh, susah amat. Itu saya telepon, pasti kenal nggak dia suara Kapolresnya? Saya kenal dong. Halo Pak Kapolres. Yunus. Oh, Yunus. Lama nggak ketemu nih. Sombong ya, nggak pernah ke rumah saya, nggak pernah ke kantor saya. Saya lagi di Mapolres ini. Oh, lagi di Mapolres. Ayo, ayo, mampir. Tunggu dulu. Ini saya lagi di unit ini. Bapak kesini lah. Loh, ngapain di situ? Didengar sama si penyidik. Kira-kira gimana dia? Senyum-senyum. Apalagi, Kapolres kesini lah. Lihatlah apa yang terjadi dengan saya. Oh ya, saya ke sana. Kira-kira penyidiknya gimana? Saudara, Tuhan Yesus lebih dari Kapolres. Amin. Tuhan Yesus lebih dari Kapolda. Amin. Kenapa nggak kita pakai? Jawabannya, bagaimana mau pakai? Kenal dengan Yesus, tapi nggak dekat. Ayo, jangan biarkan kita orang Kristen yang hanya kenal Yesus, tapi nggak dekat dengan Yesus. Oh, sudah dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Ya. Keberhasilannya Daud adalah karena dia kenal Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, maka dia berani memakai nama Tuhan. Jangan coba-coba bawa nama orang yang punya jabatan, punya pengaruh, kalau kita nggak kenal dengan. Jangan coba-coba. Tapi kalau memang betul kita kenal dengan dia, itu powerful juga. Ya, jadi saudara, tahun 2024 ini, saya dorong kita semua. Mari lebih intim dengan. Mari lebih dekat dengan. Bagaimana caranya? Satu, orang yang dekat itu pasti sering ketemu dan sering komunikasi. Benar apa betul? Bohong kalau orang dekat tapi nggak pernah ngomong. Dekat tapi nggak pernah ngomong. Itu sama aja dengan kita di bis, sama di pesawat, sama di KRL. Duduknya dekat. Kenal nggak? Enggak. Ngomong nggak? Ya enggak. Hanya duduk dekat tapi nggak pernah ngomong. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia sering ketemu dengan Tuhan dan kemudian sering berkomunikasi bicara dengan Tuhan. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. 1, 2, 3. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau dekat dengan Tuhan? Intim dengan Tuhan, bahkan lebih lagi. Sediakan waktu untuk ketemu dengan Tuhan dan bicara dengan. Perhatikan ini saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, maka Tuhan bicara kepada kita. Sekali lagi, ketika kita baca Alkitab, yang terjadi adalah Tuhan bicara dengan kita. Ketika kita berdoa, kita yang bicara dengan. Ada saatnya kita mendengar Tuhan bicara, baca Alkitab. Ada saatnya kita bicara dengan lewat doa.
Sayangnya orang lebih banyak ngomong kepada Tuhan daripada dengarkan Tuhan yang ngomong. Kalau kita mau minta pertolongan seseorang, cukup sampaikan apa kebutuhan kita. Tapi jangan dari awal sampai pulang, kita terus yang ngomong. Dia diam aja, nggak ada kesempatan untuk ngomong. Ya. Bahkan udah selesai, udah capek berbusa-busa, kita langsung pulang tanpa dengar dia ngomong. Nggak ada apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa kok. Dia nggak ngomong, sip, saya akan bereskan. Itu yang kita mau kan. Hanya satu kata, saya bereskan. Udah, kita langsung menang. Walaupun belum menang, pokoknya dengar itu beres. Ini enggak, kita ngomong aja terus. Pak, begini masalahnya Pak, ini saya nggak salah. Wah, kita tetap terus ngomong. Nggak ada hasil. Baca Alkitab, Tuhan bicara kepada kita. Berdoa, kita bicara. Jadi, mulai hari ini, 2024, isi hidup kita, baca Alkitab. Lebih lagi. Saya ditawarkan lewat WA, saya nggak kenal orangnya. Saya ditawarkan, Pak Yunus, mau ikut, kita punya program baca Alkitab. Dalam hati saya udah tiap hari baca Alkitab. Bangun pagi baca Alkitab, mau tidur baca Alkitab. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, udah. Terus pulang, ditawari, Pak, mau nggak ikut program kita baca Alkitab? Kira-kira jawaban saya apa? Coba-coba. Hah? Mau? Saya jawab, mau. Kenapa? Karena 2024, saya canangkan di CCC Berawi, hidup lebih intim dengan. Saya nggak bilang, saya udah baca kok, jadi sorry ya. Saya akan tetap baca program saya. Bangun tidur, saya baca Alkitab. Mau tidur, saya baca Alkitab. Sekarang sudah di mana, sudah ke yang keberapa. Tapi saya tetap mau ikut program itu. Itu artinya lebih lagi. Lebih lagi. Saya mau, sudah dekat dengan Tuhan. Oke. Tapi saya mau lebih dekat lagi. Saudara, sekali lagi kan, tidak ada manusia yang tidak punya masalah tuh. Masalah macam-macam. Di pekerjaan beres, di keluarga masalah. Di pekerjaan beres, di keluarga beres, di lingkungan masalah. Macam-macam. Macam-macam. Nah, karena itu, mari. Andalkan Tuhan, saudara. Andalkan. Ayu baru memulai usaha bisnis plastik. Dari sedikit, dari kecil, barangnya sedikit, beli di Cibadak. Tapi kalau saya lihat sekarang mau masuk, naik ke lantai 2 di tempat ibadah, harus melewati sejumlah barang. Kemudian ada rencana lagi setelah plastik, akan masuk bisnis yang kedua, consumer good. Lewi tahun lalu mulai buka aluminium, 1 tahun kurang, semuanya serba baru mulai. Yosef sudah kerja sekian tahun. Kita mau semuanya dalam pertolongan Tuhan dan berkat. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua Tuhan buat menjadi mulus, Tuhan buat menjadi lancar, dan kalian bisa bilang, bukan karena kuat dan karena gagah. Kalau otak aku sendiri nggak kepikiran, kok bisa jadi lancar begini, mulus begini, sukses begini, kalian akan bilang, semua karena Tuhan. Tapi jangan pernah harap itu bisa terjadi kalau kita nggak hidup dekat dengan Tuhan. Mau berhasil, mau sukses, mau maju, mau jadi kepala,
Andalkan caranya, hiduplah lebih intim dengan Tuhan. Jangan waktu kita terlalu banyak tersita untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga hanya sedikit sekali tersisa untuk. Mari sediakan waktu. Sediakan waktu. Jadi saya nanti kalau mulai ikut program ini 1 Februari dimulainya. Kalau saya ikut program itu ditambah, ya, tambah. Berarti ada waktu yang harus saya alokasikan. Kadang-kadang juga udah sibuk, kadang-kadang udah capek, tapi karena saya mau bertekad hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara pernah ingat, saya pernah bilang di mimbar ini, saya mau jadi orang kaya. 62 tahun, bulan Juni ini, usia saya. 61 tahun nggak pernah saya berpikir, apalagi ngomong saya pengen jadi orang kaya, nggak pernah. Karena prinsip saya, nggak lah, mau kaya. Nggak pernah kepikir, mau punya mobil ini, gedung ini, nggak kepikir lah. Nggak. Tapi sekarang saya bilang, saya mau jadi orang kaya. Kenapa? Karena saya mau bantu orang banyak. Bantu dengan tenaga bisa, bantu dengan pikiran bisa. Banyak orang saya bantu dari sisi hukum. Tapi saya mau bantu dari sisi lain. Apa? Uang. Bagaimana membantu orang kalau saya sendiri tidak punya banyak uang? Yang kedua, saya mau punya banyak uang supaya saya bisa bepergian kemana-mana, melayani kemana-mana, tanpa harus dibayari, tanpa harus minta dulu orang bayar di saya. Saya mau bayar sendiri, pelayanan betul-betul pakai uang sendiri. Karena itu saya harus kaya. Pertanyaannya, bagaimana Pak Yunus jadi kaya? Nggak tahu saya. Itu dia, saya nggak tahu. Bagaimana cara saya jadi kaya? Saya nggak tahu. Maksud saya nggak tahu gini, harus caranya gimana, bikin apa, itu saya nggak tahu. Dan lebih dari saya nggak tahu, saya nggak mau tahu, tapi yang saya tahu, saya mau andalkan Tuhan. Saya mau pakai caranya, hidup lebih dekat dengan Tuhan. Itu caranya. Selebihnya urusan Tuhan. Urusan saya hanya satu, bagaimana saya mau hidup lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana mau hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, saya yakin Tuhan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan, bahkan keinginan saya. Amin. Yuk, lakukan itu, saudara. Alokasikan waktu lebih lagi untuk dekat dengan. Baca Alkitab, izinkan Tuhan bicara dengan kita. Berdoa, kita berbicara. Amin. Haleluya.